me be a man with a perfect heart. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a child who reveals your will in all I do and say. Fill me with your spirit, Lord, I pray, that Jesus will be seen in all of my life. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart. Let me be a man with a perfect heart. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a child who reveals your will in all I do and say. Fill me with your spirit, Lord, I pray, that Jesus will be seen in all of my life. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart. Fill me with your spirit, Lord, I pray, that Jesus will be seen in all of my life. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru dan segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang telah menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita baru beberapa hari menjalani tahun yang baru ini. Jadi belum terlambat bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang menjaga hati. Mari kita baca satu ayat di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Berapa banyak air putih yang harus kita minum di dalam satu hari? Bila tubuh kita kekurangan cairan, maka akan terjadi banyak sekali gangguan. Kita bisa menjadi tidak fokus, gampang marah, sering sakit kepala, sembelit, dan lain-lain. Itu semua akan mengganggu aktivitas kita. Sebaliknya, bila kita minum air dengan cukup, maka tubuh kita menjadi sehat dan kita dapat beraktivitas dengan baik. Prinsip ini sama dengan hati kita. Hati menjadi bagian yang penting selama kita hidup dan mengiring Tuhan. Semua perkataan dan perbuatan kita yang nampak di luar adalah produk yang keluar dari hati. Jika hati kita sehat, maka perkataan dan perbuatan kita menjadi baik dan memberkati orang lain. Tetapi bila ada sesuatu yang tidak beres, ada dosa, atau hal-hal lain yang tidak berkenan, maka yang keluar juga tidak bisa menjadi berkat. Tidak bisa membangun, justru menjadi batu sandungan atau menyakiti orang lain. Jadi sangat tepat bila firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Terjemahan yang lama mengatakan kita patut menjaga hati kita lebih dari segala sesuatu yang patut dijaga. Saya senang dengan terjemahan Alkitab The Message, Amsal 4 ayat 23 tadi dikatakan, keep vigilant, watch over your heart. That's where life starts. Jaga hati karena dari situlah kehidupan dimulai. Saya teringat satu kisah yang ditulis di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-47 ayat yang ke-6 sampai 12. Di situ diberikan gambaran bagaimana air itu memberi kehidupan.
Gambaran yang sangat indah tentang sungai dari bait suci yang membawa kehidupan kemana saja airnya mengalir. Di sepanjang tepi sungai yang mengalir, di situ tumbuh pohon. Daunnya tidak layu, selalu berbuah, dan daunnya bermanfaat memberi kesembuhan. Sungai itu akhirnya bermuara di Laut Asin, yang karena sangat tinggi kadar garamnya menyebabkan tidak ada kehidupan. Tetapi ketika air dari sungai itu bermuara di sana, maka air Laut Asin itu menjadi tawar. Kemudian mulai banyak ikan dan segala makhluk hidup berkeriapan di sana. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah yang pasti terjadi ketika kita menjaga hati kita. Kemana saja kita pergi dan apapun yang kita kerjakan membawa kehidupan bagi orang lain. Yesus pernah menyampaikan, siapa yang percaya kepada Tuhan akan mengalirkan air kehidupan. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 7 ayat yang ke-38. Kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Jadi seharusnya lah kita mengalirkan air kehidupan. Tapi bagaimana bila hati kita bermasalah? Sebab hati kita memang bagian yang rentan dan seringkali tanpa kita sadari kita tercemar oleh dosa dan banyak hal yang tidak berkenan, sehingga yang keluar dari hati kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita adalah dosa, kepahitan, kemarahan, kekecewaan, dan banyak lagi yang tidak berkenan dan tidak membawa kehidupan bagi orang lain. Berita baiknya, hati kita dapat diperbaharui. Kita dapat berdoa seperti Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih ya Tuhan, yang dipenuhi pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Hati kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita jaga dengan segala kewaspadaan, sebab hati menjadi bagian yang penting. Hati adalah sumber segala sesuatu, dan terlebih lagi, hati adalah tempat Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Mari kita jaga hati, supaya jangan ada sesuatu yang tidak berkenan mengotori hati kita. Mari kita jaga hati kita dengan kasih, sebab kasih kepada Tuhan akan menjaga hati kita tetap fokus untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sebab prinsipnya, jika kita mengasihi, kita tidak ingin menyakiti atau melakukan hal-hal yang buruk. Yang kedua, jaga hati dengan firman. Kita perlu firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu seperti filter yang akan menjaga hati kita tetap bersih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati tahun 2020 dan mungkin banyak hal membuat hati kita berkecamuk. Tetapi puji Tuhan, kita sudah melalui itu semua dan kita diberi kesempatan untuk memperbaharui segala sesuatu. Jadi mari kita mulai dari hati kita. Kita minta Tuhan menguduskan hati kita kembali, memenuhi hati kita dengan pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya yang mengalir keluar dari hati kita bisa membawa berkat, bisa membawa kehidupan. Biarlah hidup kita senantiasa mengalirkan kehidupan di mana saja kita pergi dan kemana saja kita berada, setiap orang yang kita jumpai diberkati lewat kehidupan kita. Bagikanlah kehidupan kepada mereka yang mungkin sudah mati imannya, mati pengharapannya, sudah dingin kasihnya. Biarlah perkataan dan perbuatan kita menghidupkan, memberkati, dan membangun mereka kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menjaga hati kami, sehingga di dalam hati kami ada pikiran yang bersih, ada keinginan yang benar, segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kemana saja kami pergi, di mana saja kami berada, siapa saja yang akan kami jumpai dapat menikmati aliran kehidupan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, apa saja yang kami kerjakan, bersama dengan Tuhan, Engkau akan membuat semua berhasil. Pimpin kami akan berjalan bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Fill me with your spirit, Lord, I pray, that Jesus will be seen in all of my life.
Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart. Let me be a son who will please you, Father. Let me be a man with a perfect heart.